Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu buat kalian, semangat terus walaupun pada saat pandemi seperti ini. Semoga pandemi cepat berlalu, Rek. Jadi pembelajaran yang sebagaimana mestinya bisa berlangsung. Silakan, Arvin ya. Ya Pak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Yang Pak Vence jelaskan di Google Classroom, bahwasannya hari ini adalah materi tentang bahaya HIV/AIDS. Oke, bahaya HIV/AIDS. Ini pembelajaran yang menurut Pak Vence menarik untuk dilakukan di kelas 11, dipelajari di kelas 11 karena pembelajaran ini bisa menjadikan bekal buat kalian untuk melangkah di kehidupan. Ya. Di Google Classroom sudah Pak Vence konsep pembelajarannya. Jadi sebentar lagi kalian akan terbagi jadi 3 kelompok seperti yang Pak Vence sudah bagi di Google Classroom, dan masing-masing kelompok nanti akan mengutarakan atau menampilkan teman-teman yang lain, kelompok yang lain, atau misalnya kelompok 1 memaparkan, kelompok 2, kelompok 3 silakan meresume atau menuliskan materi yang menurut kalian itu penting, dan jika ada pertanyaan terkait materi tersebut silakan kalian tanyakan pada saat sesi tanya jawab. Untuk waktu dalam waktu pemaparan Pak Vence batasi maksimal 10 menit. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Pak, insya Allah siap. Saya Pak. Ya, ini terus Saya Pak. Dewa sama Anabila Pak. Permisi Ari, silakan di share screen. Namun tidak semua pengidap HIV akan menjadi HIV/AIDS. Nah, ternyata tidak semua orang yang terkena penyakit HIV/AIDS akan terkena penyakit AIDS. Nah, maksudnya ini HIV ini tidak hanya menyerang pada anak muda, tetapi segala rentang usia. Jadi generasi muda itu kan usianya rawan. Oke. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Ya, Pak Mel. Kan tadi dari kelompok 1 bilangnya kalau misalkan orang yang terkena HIV itu tidak bakal sembuh. Tetapi kan banyak berita-berita bahwa banyak ODA yang memberikan penyuluhan itu beliau kan sudah sembuh dari HIV/AIDS. Nah, itu bagaimana? Ke tahap penularan itu kami akan menjelaskan bagaimana proses atau tahap-tahapannya. Nah, di sini proses penularannya itu yang pertama adalah awal tertular, bagaimana seseorang yang terkena HIV. Jadi penularan yang pertama itu disebabkan karena seks bebas dengan caranya itu maksudnya pasangan yang berganti-ganti. Itu yang salah satu penyebab penularan HIV. Yang tidak disterilisasi dengan baik dapat menularkan HIV atau hepatitis C. Selanjutnya adalah seorang ibu yang terjangkit HIV/AIDS, seorang ibu yang
Itu Pak, saya mau tanya ke yang kelompok 2 Pak. Kan untuk penularan kan ada yang dari ibu hamil. Nah, itu kalau semisal apa namanya, pas sudah tahunya itu setelah dia tuh udah mengandung, kira-kira itu jalan untuk melahirkannya tuh gimana? Apakah harus wajib disesar atau bagaimana? Soalnya kan katanya kan kalau ibu hamil itu perbandingannya di dunia itu kalau untuk menularkan HIV itu 1:4, itu kan angka yang tinggi. Jadi bagaimana cara biar anaknya itu tidak menurunkan, biar angka HIV di dunia itu tidak terlalu tinggi? Terima kasih. Terima kasih. Setahu saya sendiri, jadi kalau misalkan si ibu sudah terjangkit, otomatis si anak sudah terjangkit. Jadi bagaimanapun mereka cara melahirkannya, sesar maupun secara langsung itu resiko untuk terjangkitnya itu sudah emang dari dalam kandungannya, bukan masalah dari mereka cara melahirkannya. Kan simpelnya itu menularnya dari cairan tubuh, terutama darah juga. Nah, kenapa nggak menular lewat nyamuk, Pak? Ini saya nanya ke saya sendiri sebenarnya. Kita nggak bisa ditular, kenapa HIV tidak bisa ditularkan dari nyamuk, karena sama-sama darah padahal. Karena sebenarnya nyamuk itu tidak bisa terinfeksi oleh HIV. Nyamuk tidak memiliki reseptor seperti tubuh manusia. Jadi virus yang diserap oleh nyamuk itu, virusnya itu bakal dipecah di dalam perut nyamuknya, bakal dicerna di agar tak menularkan ke orang lain. Dan yang ketiga adalah pencegahan bagi penderita HIV/AIDS agar tidak komplikasi. Saat tes diantaranya yaitu ada alkohol preps, ada silikon gel, ada mikropipet, dan untuk HIV ini kita akan mengontrol yaitu sel darah putih, di mana sel darah putih tersebut adalah tameng yang akan melindungi tubuh kita dari serangan HIV tersebut. Termin yang kedua nih, pertanyaan lagi. Silahkan yang ingin menanyakan terkait semua materi yang disampaikan oleh teman-temanmu. ODA itu apa? Orang dengan HIV/AIDS. Oke. Oh ya, Bayu, gimana, Bay? Kan tadi HIV ada di air liur ya, Pak, virusnya. Cuman tapi penyebarannya tidak lewat ciuman. Kan air liurnya tuker gitu, Pak, gimana? Tapi ciuman nggak menyebabkan penularan, Pak. Cuman tidak. Itu Pak, apa itu HIV, kemudian pengertian HIV, kemudian bagaimana cara menularnya, terus dan terakhir itu pencegahannya. Oke, good. Itu secara garis besar ya. Nah, kalau secara terperinci udah dijelaskan tadi, bahwasanya ini Pak Venture rangkum. Nilaiannya sudah Pak Ven tulis beberapa, siapapun yang melakukan presentasi dan tanya jawab itu Pak Ven ada tambahan nilai. Terus yang kedua, nanti tugas di akhir, tugas akan Pak Ven bentuk bentuk tugasnya adalah kuisis. Nanti akan Pak Vence share. Oke, itu aja dari Pak Vence. Pak Ven minta maaf jika selama pembelajaran tadi ada yang kurang pas. Terus sebelum pelajaran selesai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai.